Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya, sehat semuanya. Kali ini Ustazah itu akan mereview dari materi pecahan yang kemarin kita pelajari, dan waktu kita ini materi yang Ustazah sampaikan ketika live PBB ya LMS selama 3 kali tentang pecahan. Oke, Ustazah hanya akan mereview materi saja, cepat saja sebenarnya, sekilas-kilas saja agar kalian bisa untuk belajar. Mohon maaf ya, kalau PBB itu memang videonya itu tidak bisa menampilkan presentasinya, beda dengan Zoom gitu ya. Untuk semester setelah PTS nanti, insya Allah nanti akan ada perubahan mekanisme pembelajaran, proses pembelajarannya. Oke, jadi di topik pecahan ini kita akan mengenal pecahan, kemudian perbandingan pecahan, penjumlahan pecahan, dan pengurangan pecahan. Nah, tiga topik ini kemarin itu tiga topik yang mengenal pecahan, kecuali yang pengurangan pecahan yang kita pembelajaran live via video. Nah, kita masuk yang mengenal pecahan. Kemarin di kelas 2 kan kalian pecahan ya. Jadi ketika satu potong semuanya dibagi menjadi 4, menjadi 2. Nah, satu bagian ini dinamakan 1/2 bagian. Gitu ya. Kemudian yang bagian yang ditunjuk itu ada 1, sehingga 1 kita gunakan sebagai pembilangnya. Kemudian semua bagian dari 1 utuh ini ada 2, sehingga dituliskan sebagai penyebutnya. Nah, yang ini 1/2. Kemudian yang ini hanya ada 1 bagian yang ditunjuk yang ada tandanya. Kemudian bagian yang mana kosong berarti 1 banding dari semuanya itu ada 3, berarti 1/3. 1/2 pengertiannya itu adalah 1 utuh dibagi menjadi 2 sama besar. Tiap bagian disebut 1/2. Kalau 1/3, 1 utuh dibagi menjadi 3 sama besar. Tiap bagian disebut 1/3. Lanjut. Nah, ini kuis ya kemarin ya. Kuis yang orek yang siapa? Silahkan nanti kalian bisa menjawab sendiri. Kita hanya mengulang saja. Ini lambang bilangan, nama bilangan. Nah, di sini Ustazah itu di gambar ini ada 5 potong pizza dari semuanya 6/8 dari 8. Nah, berarti pembilangnya itu adalah 5, penyebutnya ada 8, lambang bilangnya adalah 5/8. Dibacanya 5/8. Nah, yang ini kalian nanti bisa sebagai latihan sendiri untuk review saja. Kemudian kita lanjut. Nah, ini 1/8 itu adalah 1 bagian yang diambil dari semuanya ada 8. Kalau diambil 3 bagian berarti 3/8. Good. Nah, dari sini minta kalian untuk melihatnya, membandingkan pecahannya. Oh iya, kemarin bukan di bagian sini, nanti ada bagian yang lain. Ada bagian yang dimana nanti bisa jelaskan. Dari pizza A dan pizza B itu yang paling besar yang mana? Kita lihat yang ini 1 utuh dibagi menjadi 6. Kalau yang ini 1 utuh dibagi menjadi 8. Nah, jadi lebih besar antara yang ini dan yang ini itu lebih besar yang ini. Jadi besar yang mana? Kecil yang mana? Lebih besar yang A, kecilnya yang B. Nah, lebih atau kurang dari A itu berarti lebih dari, yang B itu kurang ya. Nah, ini tugas di buku pena yang kemarin sudah kalian kerjakan.
Sudah melihat dari hasil yang kalian kerjakan, yang dikumpulkan di sekolah, yang ditulis di buku tulis itu hampir sebagian besar itu sudah benar untuk membagi-baginya. Hanya saja lebih baik memang untuk membagi-bagi seperti ini kalian ukur dengan menggunakan garis. Oke. Nah, di bagian ini adalah garis bilangan pecahan. Tentunya kalian diminta untuk melengkapi. Nah, ini satu. Kalau yang ini 1, ini 2, 1/5, 2/5, ini pasti di sini 3/5. Seterusnya ya, 4/5 dan 5/5 dan seterusnya. Tuh. Dengan pecahan itu perbandingan dengan menggunakan tanda seperti ini ya. Nah, di perbandingan pecahan inilah Ustazah melihat dari hasil pekerjaan yang kalian kumpulkan di sekolah itu masih banyak yang bingung. Ada beberapa, Ustazah menemukan beberapa yang salah membandingkannya. Nah, ini review yang tadi sudah kalian kerjakan, yang di sini perbandingan pecahan yang tadi sudah kalian dibahas juga. Nah, yang ini juga iya, pecahan manakah yang sama? Ingat, sama itu ketika satu pecahan ini dihubungkan samanya dihubungkan dengan garis ini. Berarti 1/3 itu sama dengan 2/6 dan seterusnya. Gitu ya. Lanjut, gambar yang ini kita lihat semuanya ini separuh semua. Kita lihat kalau yang ini coba gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Di gambar 1 itu 4 bagian, semuanya 4 bagian. Ini ada tandanya ini 4 bagian, dari semuanya itu 8 bagian. Yang ini ada tandanya ini 3 bagian, dari semuanya 6 bagian. Yang gambar ketiga ini 2 bagian, dari semuanya 4 bagian. Yang di sini 1 bagian, dari semuanya 2 bagian. Kita lihat perbandingannya. Ini yang ini 1, di sini 2. Nah, ini kan 2 kali toh berarti. Nah, ini 2 kali, ke sini 2 kali. Nah, ini juga iya. Ini juga 2 kali, 2 ke 4 2 kali. Separuhnya, ya kan? Ini juga iya 2 kali separuhnya, berarti ini sini ini juga 2 kali separuhnya. Jadi karena ini sama separuhnya ini, yang ini separuhnya ini juga iya, maka bisa dikatakan semua pecahannya ini 1, 2, 3, 4 ini adalah sama atau senilai gitu. Oke. Nah, antara A dan B, tanda manakah yang tepat? Kita lihat besarnya pecahannya. Yang ini besarnya segini nih. Nah, yang ini besarnya segini, seuprit. Oke, antara 3/8 dengan 2/6. Kira-kira kalian bisa ini enggak? Ini kira-kira gimana ya? Nih, gini. Ini 1/4 lebih sedikit, yang ini 1/4 lebih agak banyak sih sebenarnya. Gitu. Jadi antara 3/8 dan 2/6 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Kalau kalian lihat ini coba, ini kan separuh ya, separuhnya dibagi jadi 4, berarti ini separuhnya ada 3. Yang ini separuhnya dibagi menjadi 2. Antara 3 dan 2 itu lebih besar ya. Nah, yang ini besar yang ini. Tuh. Ini kalian banyak yang masih bingung di sini. Di bagian inilah kalian yang penyebutnya berbeda, itu banyak yang salah ketika hasil dari tugas yang kalian kumpulkan yang offline yang ditulis di buku tulis itu sudah akan mengulanginya di sini. Jadi ya. Oke, kita lanjut. Yang ini juga iya. Kalau yang ini jelas ya. Ini karena ini penyebutnya pembilangnya sama,
kita lihat kalau pembilangnya sama, kita cari ini 2 ya, 2 di sini, 2 di sini, 2 tapi dari 8 bagian. Yang ini 2 tapi dari 6 bagian. Yang lebih besar adalah yang ini. Kita lihat yang ini namanya kan lebih besar yang ini ya. Tandanya seperti ini. Tuh, lanjut. Nah, kita lihat kalau yang ini, kita coba lihat antara ini dan ini. Sama-sama pembilangnya itu 2, tapi penyebutnya berbeda. Coba kalian tanpa melihat gambarnya jelas yang lebih besar yang ini. Kalau misalnya di sini, tanpa kalian melihat gambarnya, ini sebenarnya bisa dimengerti, bisa tahu jawabannya. Manakah yang lebih besar? Yang ini 2/8. Yang ini satu bagiannya semuanya dibagi menjadi 8. Yang ini semuanya dibagi menjadi 6. Antara yang dibagi menjadi 8 dan yang dibagi menjadi 6, lebih besar yang 8 atau yang 6? Ya, lebih besar yang 6. Coba, ini satu bagian di sini, ini adalah 1/8 kecil ya. Kalau yang ini 2/8 ini kira-kira cuma 1/4-nya lingkaran. Yang ini lebih dari 1/4 lingkaran, ya kan? Jadi yang lebih besar adalah 2/6. Tandanya seperti ini. Nah, kalau yang ini, kalau misalnya jika pembilangnya sama, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Berarti ini kecil. Lebih kecil yang 2/8 daripada 2/6. Gitu. Kalau yang pembilangnya berbeda inilah, yang penyebutnya berbeda inilah yang masih banyak yang bingung. Tuh. Kalau kalian masih bingung, silakan digambar saja dengan ukuran awal itu yang sama gitu. Jadi kalau yang ini coba 3/5 dibanding dengan 3/7. Kita lihat pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Nah, penyebutnya yang paling besar itu yang penyebutnya paling kecil. Nah, yang ini juga penyebutnya paling kecil. Jadi yang paling besar adalah 3/5, yang ini paling besar adalah 5/9. Tuh. Oke, kita lanjut. Tanda manakah yang tepat? Nah, di sini jelas terlihat. Antara ini dan ini, tanda yang paling tepat yang ini. Karena ini lebih dari separuh ya. Nah, ini cuma separuh gitu. Ini kalau yang ini kan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal kita lihat pembilangnya yang paling besar. Nah, jika penyebutnya sama, semakin besar pembilangnya, maka nilai semakin besar nilai pecahannya. Kalau semakin besar pembilangnya, kalau penyebutnya sama ya, semakin besar pembilangnya, berarti yang paling besar adalah pembilang yang paling besar juga. Tandanya seperti ini. Yang ini 4/9 dibanding dengan 3/9, jelas yang paling besar adalah 4/9. Kemudian yang ini 2/4 dibanding dengan 3/4, jelas yang paling besar adalah 3/4-nya. Lanjut. Ini soal cerita. Kenapa sih harus ada soal cerita? Karena dari soal cerita itu sebenarnya kita melihat dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau sekarang sih kalian belum paling cuma membagi-bagi makanan, membagi-bagi apa. Sebenarnya ada nggak sih di Al-Quran itu yang tentang pecahan? Ada. Itu tentang harta warisan. Harta warisan, coba tanya ke orang tua kalian. Kalau laki-laki itu dapat berapa bagiannya, kalau perempuan dapat berapa bagiannya, itu berbeda. Secara hukum agama Islam itu berbeda bagiannya. Kalau secara negara, hukum negara itu disamakan, tapi kalau hukum Islam itu berbeda. Tuh. Jadi di Al-Quran itu sudah dijelaskan dari awal, sebelum Allah itu sudah mengatur semuanya, bahkan sampai ke pembagian harta warisan aja sudah diatur sama Allah.
Kenapa kok beda? Nah, itu nanti kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian sudah dewasa. Karena laki-laki itu tanggung jawabnya lebih besar. Laki-laki nanti jadi seorang bapak yang harus menafkahi anak-anak dan istrinya. Gitu. Coba tanya ke orang tua kalian. Tuh, gitu ya. Jadi dalam Islam itu sudah ada tentang pembagian. Kita memang harus mempelajari pembagian tentang pecahan juga iya. Oke. Nah, sekarang ya itu tadi, sekarang kalian mungkin hanya pembagian pecahan tentang makanan, tentang mainan, tentang apa ya, tapi ketika nanti kalian jadi orang tua, misalnya ibumu punya satu loyang, anaknya ada 3, ada bapaknya, jadi satu loyang, ibunya nggak minta nggak apa-apa, jadi satu loyang itu harus dibagi 4 untuk anaknya 3 sama bapaknya 1. Nanti kalau jadi ibu-ibu harus berpikir sampai ke situ dan harus membagi sama besar. Coba kalau misalnya anaknya kecil-kecil semua, kalau kamu dikasih yang satu besar satu kecil mesti nggak mau. Ya kakak lebih besar dari tempatku, pasti nggak mau. Tuh gitu ya. Jadi kita harus belajar tentang pecahan. Kalau yang ini, di soal cerita yang ini, terdapat 3 buah tempe 1 dipotong menjadi 3 bagian sama besar, tempe 2 dipotong menjadi 4 bagian sama besar, tempe ketiga dipotong menjadi 5 bagian sama besar. Oh maaf, yang ini dibagi 6 bagian ya. Maaf, sudah salah ngetik ini. Oke. Gambar dan tuliskan bentuk pecahan dari setiap potongan tempe. Yang tempe 1 bagian ini dibagi menjadi 3, kemudian yang nomor 2 dibagi menjadi 4, tempe yang ketiga dibagi menjadi 6. Nah, potongan yang paling kecil itu yang paling banyak dibagi. Tuh, berarti tempe 3. Yang paling besar itu yang paling besar, paling sedikit dibaginya. Jadi 1/3. Tempe 1. Gitu ya. Lanjut kita ke penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ini juga sama, dulu Ustazah live-nya lewat BBB. Jadi mungkin yang tidak bisa mengikuti BBB belum mendapatkan penjelasan ini. Tapi insya Allah kalau kalian membaca modul, baca Bupena, sebenarnya sudah bisa. Gitu. Oke, ya. Tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan ini bagian ketiga. Ini hanya mereview saja dari kemarin. Oh iya, ini pretestnya. Kita lihat yang ini ada 4 bagian. 4 bagian ini dibagi ditambah 1 bagian lagi. Jadinya menjadi 4 ditambah 1 menjadi 5 bagian. Kita lihat yang 5 bagian yang di warna hijau antara A atau B. Ya, banyak yang sudah menjawab yang A waktu live itu. Jadi kebanyakan kalian sudah bisa, hanya saja kalau dalam bentuk pecahannya seperti apa. Gitu ya. Nah, kita review lagi kemarin materi ini tentang konsep pecahan. Tuh, ini sudah ya. Lanjut. Oke. Ceritanya Ustazah itu mengambil contoh waktu home visit kelompoknya Rafif sama Fahri. Di awal-awal Rafif itu diberikan pizza sama ibunya sebelum memvisit. Nah, sambil nunggu temennya, si Rafif itu makan 2 potong pizza, nggak sadar makan 2 potong pizza. Nah, si Fahri baru makan 1. Nah, yang ditanyakan berapa potong pizza yang sudah dimakan Rafif dan Fahri. Nah, kita lihat di sini yang satu loyang kan dibagi menjadi 8 tuh. Nah, dimakan 2 berarti pecahannya adalah 2/8. Kemudian yang dimakan Fahri itu 1 potong, berarti 1/8. 2/8 tambah 1/8. Hasilnya berapa ya? Nah, 2 potong ditambah 1 potong. Nah, 2 potong ditambah 1 potong hasilnya menjadi 3 potong. Nah, 3 potong ini kalau disusun jadi seperti ini. Gitu kan? Nah, kemudian 2/8
Ini yang dimakan Rafif itu adalah 2/8 tadi, yang dimakan Fahri ada 1/8. Nah, karena ini kan tadi hasilnya 3 ya, 3 bagian ya, berarti hanya ditambahkan saja pembilangnya. Pembilangnya yang ditambahkan jadi 3. Nah, 2 ditambah 1 jadi 3. Tapi ingat, ini adalah pecahan. Yang dimakan Rafif itu kan tadi 2 potong dari 8 potong, berarti 2/8. Yang dimakan Fahri 1 potong dari 8 potong, berarti 1/8. Sehingga penyebutnya itu sama, 2/8 ditambah 1/8, jadinya tinggal pembilangnya saja yang ditambahkan. 2 ditambah 1 adalah 3, penyebutnya sama 8. Itu. Jadi ingat ya, yang dijumlahkan itu adalah pembilangnya saja, penyebutnya sama, jadi penyebutnya tidak dijumlahkan. Itu ya. Oke. Lah, ternyata ada contoh lain. Coba, ketika Fahri setelah pulang dari home visit, ternyata ibunya Fahri itu juga beli pizza. Akhirnya Fahri makan pizza lagi. Tapi karena Fahri tadi waktu home visit sudah makan pizza, dia makannya cuma 1 potong aja. Terus datang kakaknya Mas Hanif yang habis dari belajar online, lapar sekali. Akhirnya Mas Hanif itu makan 3. Wah, kenyang beneran Mas Hanif. Mas Hanif itu makan 3 bagian dari 6 bagian serunya. Nah, kemudian si Fahri itu cuma makan 1 bagian aja. Nah, Mas Hanif yang dimakan Mas Hanif berarti 3/6 potongannya. Kemudian yang dimakan Fahri itu adalah 1/6. Ini 3 ditambah 1 menjadi 4 ya. Nah, ini yang kita tambahkan itu pembilangnya saja. Jadi 4, kemudian penyebutnya tetap sama. Gitu. Lanjut. Nah, di kuis ini coba jawabannya berapa ini? Ini sudah banyak yang benar loh waktu itu. Nah, kita tambahkan saja pembilangnya, penyebutnya kan sama. 4 ditambah 3 itu adalah 7/6. 7, penyebutnya sama. Nah, ini berarti 7/6 itu lebih dari 1 Ustazah. Iya. Gitu. 7/6 itu lebih dari 1. Akhirnya berarti nggak bisa ya. Oke. Yang ini coba. Yang ini waktu itu juga sudah banyak yang benar. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3 itu 4/10 ditambah 3/10. Karena penyebutnya sama, berarti jelas ini penyebutnya sama. Benar. Ini penyebutnya sama, semua pilihan A dan B. Kemudian kita lihat pembilangnya. Pembilangnya karena ini dijumlahkan, pembilangnya tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah 3 adalah 7. Jadi jawabannya yang 7. Lanjut. Nah, ini yang penjumlahan 3 pecahan. 3 pecahan sekaligus. Nah, kalau 3 pecahan sekaligus tinggal ditambahkan 1 lagi. Karena penyebutnya sama, gitu kan. Nah, 2/8, 2 bagian yang dimakan Rafif, tambah 1 bagian yang dimakan Fahri. Datanglah Sani ditawari pizza nih. Wah, Sani terus mau 1 deh. Enak ya. 2 bagian ditambah 1 bagian, ditambah lagi 1 bagian. Kita lihat. Nah, 2 ditambah 1 jadi 4 potong. Nah, 4 potong kan seperti ini ya kalau digabungkan ya. Nah, yang dimakan Rafif itu ada 2/8 tadi, yang dimakan Fahri ada 1/8, yang dimakan Sani itu ada 1/8. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 1 lagi. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Ini 4 ya, berarti 4 bagian dari semuanya 8. Tinggal dijumlahkan aja kok ini tuh. Seperti itu. Ya, kurang lebih juga seperti itu. Untuk pembahasan juga kurang lebih sama, hanya dikurangkan pembilangnya saja.
gitu. Yang ini hasil manakah yang tepat? Dari 1 ini 3 ditambah 3 ditambah 1, 3 ditambah 3 6 tambah 1 7. Kita cari yang 7. Yang 7 itu adalah yang A gitu. Hasil manakah yang tepat? Nah, ini kita juga kelompok mana juga sudah banyak yang menjawab benar. Ini kita tambahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 5 7 ditambah 4 11. Jadi jawabannya 11/15. Oke, yang ini soal cerita. Nah, soal cerita lagi ya, karena soal cerita itu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Ibu Ratih masak 1 loyang martabak manis. Martabak dipotong menjadi 8 bagian. Mu'afa itu makan 2 potong martabaknya. Adiknya makan 1 potong martabaknya. Berapa bagian kue yang telah dimakan Mu'afa dan adik? Nah, Mu'afa makan 2 potong dari semuanya 8 potong, berarti 2/8. Sedangkan adiknya makan 1/8. Nah, seperti yang tadi, kalau penjumlahan pecahan hanya kita jumlahkan pembilangnya saja, berarti 2/8 ditambah 1/8. Itu hasilnya adalah 2 ditambah 1, 3, berarti 3/8. Tuh. Nah, ada lagi coba. Ini gula pasir. 1/8 kilo gula pasir di rumah. Untuk persediaan, ibu membeli lagi 2/8 kilo gula pasir. Pulang dari kantor, ayah itu membawakan 4/8 kg gula pasir untuk ibu, karena ayah tahu, nah, gula pasirnya ibu kan tinggal sedikit. Nanti kalau anak-anak mau bikin puding atau pengen minum ngeteh bareng, kurang kalau 1/8. Tuh, ya cukup sih, tapi kalau nanti bikin puding nggak cukup. Tuh, makanya ayah beli lagi, tak beli ibu lah. Tuh. Jadi ada temennya yang jualan, jadi ngelarisi temennya. Oke, ngelarisi temennya itu juga temennya seneng loh. Gitu. Oh iya, lebih baik memang kita berbelanja di toko miliknya orang muslim ya, atau toko milik tetangga. Ngelarisi tetangga itu lebih baik, karena bagaimanapun kita tetap butuh tetangga untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang rumahnya jauh dari saudaranya. Berbaik-baiklah kepada tetangga kalian. Sunnahnya Rasulullah juga seperti itu. Jadi kalau ada makanan berlebih untuk pengen berbagi ke tetangga, berikan saja. Nah, insya Allah kan tetangganya akan senang. Tuh. Dan kalau kita butuh bantuan, maka tetangganya akan bantu kalau kita bersilaturahim dengan mereka. Tuh. Itu ya. Nah, yang ini 1/8 ditambahkan 2/8 ditambahkan 4/8. Yang ditambahkan adalah pembilangnya saja, berarti 1 ditambah 3 adalah 1 tambah 2 adalah 3, 3 ditambah 4 hasilnya 7. Nah, hasilnya 7/8 ya. Oke. Selanjutnya Ustazah akan membahas tentang penilaian harian, soal tentang penilaian harian pecahan yang telah kemarin kalian kerjakan pada hari Senin via LMS. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah banyak yang sudah KKM, bahkan banyak yang mendekati nilainya 100, yang benar semua. Semoga itu adalah hasil dari kalian sendiri, kalian jujur dalam mengerjakan, karena hanya Allah yang tahu apa yang kalian kerjakan. Ustazah tidak mengetahui apakah kalian jujur atau tidak. Nah, di sini Ustazah akan membahas soalnya, jawaban soalnya, gitu ya. Kita mulai. Ini nanti bisa sebagai referensi kalian dalam belajar untuk PTS. Oke, kita lanjut ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Di soal yang pertama, kemarin ada gambar seperti ini. Gambarnya itu roti tawar dibagi menjadi 4. Ada 4 roti tawar, kemudian ada 1 gambar yang disilang.
Nah, maksud dari gambar ini, satu gambar yang disilang itu adalah pembilangnya, kemudian semua jumlah roti tawar ini adalah penyebutnya. Alhamdulillah sudah banyak yang benar. Kalau besok lagi nanti kalau ada gambar seperti ini lagi, nanti pasti ada tandanya. Entah itu disilang, yang dimaksud entah itu disilang, entah itu dilingkari. Nah, jumlah yang dilingkari atau disilang itu sebagai pembilangnya, kemudian jumlah semuanya, semua bagiannya itu adalah penyebutnya. Nah, jadi jawabannya 1/4 gitu ya. Kita lanjut. Yang gambar kedua, ini yang menunjukkan pecahan 3/12. Nah, dari 3 gambar ini sebenarnya sudah sangat terlihat sekali, sangat terlihat mana jawabannya. Nah, dari pilihan A yang diarsir ini ada 3. Dari pilihan B yang diarsir ada 4. Dari pilihan C yang diarsir ada 6. Nah, 3 di sini adalah pembilangnya. Jadi kita cari yang diarsir pembilangnya yang 3 yang mana? Nah, yang A. Jadi jawabannya itu yang A. Oke, ini jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nomor selanjutnya, pernyataan yang menunjukkan gambar pecahan, lambang pecahan, dan nama pecahan yang benar ya. Kita lihat yang gambar A itu jumlahnya ada 2. Ini ada 2, kemudian jadi 2 itu adalah pembilangnya. Semuanya ini, semuanya ya, bukan yang kosong saja. Semuanya itu ada 6. Jadi pecahannya adalah 2/6. Nah, berarti kalau 2/4 salah ya. Nah, nama bilangannya 2/6 benar, tapi lambang bilangannya salah. Nah, lanjut kita lihat yang ini. Yang diarsir atau yang ada tandanya itu ada 2. Kemudian semuanya ini ada 4 bagian. Berarti 2/4. Jika 2/4 berarti ini di sini tertulis 2/6. Berarti A dan B itu salah. Oke, sedangkan nama bilangannya benar. Lanjut. Yang C, kita lihat yang ada tandanya ini ada 3. Berarti pembilangnya 3. Semuanya ini ada 8. Berarti 3/8. Nah, dari sini kita lihat jawabannya jelas yang C. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Sudah banyak yang sudah benar. Perhatikan gambar potongan pizza yang diberi tanda silang berikut. Nah, kalau yang ini jelas ya, ada tandanya ya. Jadi, harus ada tandanya. Meskipun ada yang dipisah seperti ini, belum tentu dipisah, itu maksudnya seperti apa. Insya Allah nanti gambar-gambarnya semuanya pakai tanda-tanda seperti ini, ada tandanya. Nah, gambar tersebut menunjukkan lambang dan nilai pecahan. Ini yang diberi tanda ada 2. Semuanya ini ada 5. Berarti 2/5. Kita lihat yang 2/5 yang mana? Nah, yang B. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ustadzah Nasiroh membagi 1 labu kuning sama besar untuk 6 ustadzah. Untuk 6. Nah, berarti 1 labu kuning. Berapa bagian yang diterima setiap ustadzah? 1 labu kuning dibagi menjadi 6. Mohon maaf, ustadzah nyari gambar labu kuning tidak menemukan ya, labu kuning yang sudah dibelah-belah. Ustadzah hanya menemukan gambar semangka, tapi ini jelas terlihat satunya dibagi 6 gitu ya. Jadi setiap ustadzah itu mendapatkan 1 bagian dari 6. Berarti jawabannya ya A.
Oke, lanjut. Nomor 6. Perhatikan garis bilangan yang rumpang berikut ini. Nilai pecahan yang sesuai untuk mengisi garis bilangan yang ditunjuk yaitu, nah, kenapa ini Ustazah tampilkan lagi soalnya? Karena ini berkaitan dengan literasi numerasi siswa. Jadi nanti kalian dengan peraturan Menteri Pendidikan yang terbaru, kalian nanti di kelas 5 itu ada AKM namanya, Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, asesmen kompetensi ini nanti yang akan di asesmen, yang akan dinilai, yang akan diujikan itu adalah literasi numerasi dan literasi membaca. Membaca bisa dengan membaca grafik kalau matematika, membaca alat ukur, kalau yang bahasa Indonesia membaca teks, kemudian membaca pengertian tentang unsur-unsur paragraf seperti itu. Nah, dari sekarang Ustazah berusaha untuk menyusun soal atau materi yang nanti ada kaitannya dengan literasi numerasi. Itu ya AKM-nya. Nah, di sini kalian diminta untuk membaca data, membaca diagram ini namanya diagram. Yang ini kita tahu satu garis panjang ini dibagi menjadi 7. Nah, satu garis panjang dibagi menjadi 7 sehingga kalau ini 1 berarti ini 2/7. Yang ini pasti di sini 3. Yang di sini 4/7. Di sini pasti 5. Di sini 6/7. Kemudian yang di terakhir sini adalah 7/7. Nah, kalau 7/7 berarti sama dengan 1. Nah, kita lihat kalau 7/7 yang mana? Yang jawabannya yang dilingkari adalah 2/7, 4/7, dan 6/7. Jawabannya yang C. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini Ustazah juga menampilkan garis bilangan. Nah, termasuk dalam kemampuan literasi numerasi tadi, dalam ini kalian diminta untuk membaca sebuah diagram. Nah, ini adalah sebuah diagram tentang pecahan. Di sini kita diminta untuk menyebutkan pecahan yang sejenis atau senilai. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa tahu pecahan yang senilai itu bisa dilihat dari garis putus-putus yang menghubungkan antara keduanya. Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Berdasarkan garis bilangan tersebut, pecahan yang senilai dengan 1/4 dan 3/4. Nah, yang ditanyakan yang ini 1/4 dan 3/4. Kita lihat 1/4 itu lurus dengan 2/8, kemudian 3/4 terhubung garis lurus putus-putus dengan 6/8. Nah, berarti jawabannya 2/8 dan 6/8. Ini ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan garis bilangan berikutnya. Ini garis bilangan lagi. Pecahan yang senilai dengan 2/5 yang ini dan 4/5 yang ini. Nah, kita lihat 2/5 itu garis lurus terhubung garis lurus putus-putus dengan 4/10, dan 4/5 itu terhubung garis putus-putus dengan 8/10. Berarti jawabannya 4/10 dan 8/10. Nah, ingat ya, jangan terjebak. Jangan terus kalian melihat awal terus ini jawabannya yang B, bisa jadi, tapi belum tentu. Karena ingat, kalau pilihan ganda pasti banyak jebakan. Oke, jadi kalian harus teliti
Meskipun jawabannya sudah ada, kalian tetap harus lebih teliti lagi. Nomor 9. Ayah Nina membelah papan pertama menjadi 5 bagian sama besar. 2 bagian digunakan untuk membuat lemari dapur, ya, berarti 2 bagian ini. Lalu 1 bagian digunakan untuk alas kompor. Berdasarkan ilustrasi tersebut, papan yang paling besar, yang lebih besar, yaitu yang digunakan untuk yang paling besar ya, bukan yang lebih besar, maaf kalimatnya sudah belum pas. Nah, kita lihat di papan yang pertama itu 1 papan dibagi menjadi 5, terus diambil 2 bagian, nah ini. Nah, berarti 2 pecah yang diambil 2 bagian berarti 2, kemudian dari semuanya ada 5, berarti 2/5. Kemudian kita lihat yang untuk alas kompor itu satu utuh dibagi menjadi 6, berarti pecahannya adalah 1/6. Nah, kita lihat dari ini saja, kalian lihat dari ini dan ini, yang paling besar yang mana? Nah, yang 2/5 yang untuk lemari dapur. Kalau misalnya kalian bisa membayangkannya, membayangkan tanpa menggambar, itu silahkan boleh. Itu gitu ya, karena ini pembahasan alur berpikirnya terserah kalian. Yang penting kurang lebih seperti itu. Nomor 10, kita lanjutkan. Hasil dari 4/12 ditambah 3/12 ditunjukkan oleh gambar pecahan. Ingat, kalau penjumlahan pecahan itu yang dijumlahkan. Kalau ini kita lihat, ini penyebutnya sama. Di kelas 3 baru pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi 4 ditambah 3, kita tambahkan pembilangnya saja. 4 ditambah 3 adalah 7. Nah, sehingga hasilnya adalah 7/12. Kita lihat yang ditandai di sini, yang ditandai coklatnya, yang ditandai coklat, itu mana yang hasilnya 7/12? Nah, yang A ya, ini 6, ini 7, yang ini 7. Oke, yang ini cuma 6, yang ini 5. Nah, jadi jawabannya yang 7/12. Oke, lanjut. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Hasil dari penjumlahan pecahan tersebut. Kita lihat di gambarnya ini. Yang diberi tanda warna ungu itu ada 2. Dari semuanya itu 10. Sehingga pecahannya ini adalah 2/10. Kemudian yang ini yang diberi tanda ada 3. Dari 10 berarti 3/10. Nah, sehingga 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Kita jumlahkan pembilangnya, penyebutnya tetap gitu. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah 5/10. Kita lanjut. 12. Hasil dari 6/20 ditambah 4/20 ditambah 3/20. Nah, di sini ingat yang penjumlahan ini karena penyebutnya sama semua, kita tambahkan pembilangnya saja. 6 ditambah 4, 10 ditambah 3, 13/20. Coba kalau kayak ini kan lebih enak ya, kalau seperti ini. Kalau mau pengen cara yang kalau kalian sudah paham konsep, tinggal jumlahkan bagian pembilangnya saja. 6 tambah 4 tambah 3, 13. Ya sudah, ini jawabannya. Oke, gitu. Lanjut. Nomor 13. Hasil dari 6/16 tambah 3/16 tambah 1/16 ditunjukkan oleh gambar pecahan. Artinya yang kita jumlahkan adalah pembilangnya karena penyebutnya sama semua. 5 ditambah 3, 8. 8 ditambah 1, 9. Cari yang diwarnai ungu yang jumlahnya itu ada 9. Nah, yang ini jumlahnya ada 7, yang ini jumlahnya ada 8, yang ini jumlahnya ada 9. Berarti jawabannya yang ini 9/16. Nah, lanjut. Nomor 14.
Hasil dari 9/12 dikurangi 3/12. Mohon maaf, waktu di materi tentang pengurangan pecahan itu sudah materi offline, sehingga Ustazah tidak memberikan penjelasan. Untuk selanjutnya, meskipun offline, Ustazah tetap akan memberikan penjelasan melewati video. Nah, jadi nanti sistem pembelajaran setelah PTS itu nanti akan berubah, dan nanti akan kita infokan setelah PTS. Begitu ya. Kita fokus ke PTS dulu. Kita berusaha untuk memberikan hasil yang terbaik. Ingat, Ustazah hanya Ustazah ingin kalian tuh jujur. Kalau memang tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan terus kemudian meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan. Mohon maaf, Ustazah ingin kalian itu jujur semuanya, sehingga Ustazah tahu dari hasil itu, Ustazah tahu, oh kalian belum paham di bagian sini, gitu. Jadi Ustazah bisa review, Ustazah bisa memberikan keterangan lebih lanjutnya. Nah, kita nomor 14. Yang ini kalau pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan caranya, hanya pembilangnya saja yang dikurangkan. 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, kita lihat yang ini, yang kotak-kotak yang berwarna coklat ini, yang hasilnya, yang jumlahnya 6. Nah, ini ya. Nah, ini jumlahnya 7. Ini jumlahnya 6. Ya, ini jumlahnya 5. Jawabannya jadi yang mana? Ya, ini yang B. Oke, lanjut ya. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Hasil dari pengurangan pecahan tersebut ada itu. Dilihat pengurangan pecahannya seperti ini. Kita lihat. Ini yang diarsir itu ada 5. Dari 6 bagian keseluruhan. Berarti 5/6. Kemudian yang di sini yang dikurangi, yang diarsir itu ada 3. Jadi 3/6. Dikurangi 3/6. Nah, sehingga hasilnya menjadi 5 dikurangi 3 itu hasilnya 6. Hasilnya berarti 2/6. 2/6 ini jawabannya ya. Kita lanjutkan nomor 16. Pengurangan pecahan berikut yang memiliki hasil 2/10, yaitu ini kita diminta untuk menghitung 1 per 1. Nah, kita dari mulai pilihan A dulu. 9 dikurangi 4 itu ada 5. 5 dikurangi 1 4. Jadi 4/10. Kita lanjutkan. 9 dikurangi 5 itu hasilnya 4. 4 dikurangi 2 2/10. Kita lihat yang C. 9 dikurangi 5 4. 4 dikurangi 1 3/10. Jadi antara A, B, dan C yang jumlah hasil pengurangannya itu 2/10, yaitu yang D. Gitu. Oke, lanjut ya. 16. Hasil dari 16/20 dikurangi 7/20 dikurangi 3/20. Nah, kita lihat di sini. Kita diminta langsung mengurangkan saja. 16 dikurangi 7. Ingat, kalau yang pengurangan ini tinggal pembilangnya saja kita kurangi. 16 dikurangi 7 9. 9 dikurangi 3. Nah, berarti hasilnya adalah 6/20. Jawabannya ya C, 6/20. Lanjut. 18. Ayah membeli martabak 1 loyang. Martabak dipotong menjadi 6 bagian. Afsal makan 1 potong. Fayas makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan Afsal dan Fayas? Maaf ya, ini Ustazah, kok ini roti, yang di sini martabak, ini roti. Kue ya martabak itu sebenarnya. Nah, ini mohon maaf, Ustazah itu nyari gambar martabak yang sudah dibelah-belah dengan pembelahannya seperti ini itu tidak ketemu. Jadi mohon maaf, ini Ustazah pakai gambar pizza.
martabak kekinian. Oke, si Mas Fayas itu sudah makan 2 potong. Nah, berarti 2/6. Mas Afsal itu makan 1 potong dari 6 potong semuanya, berarti 1/6. Sehingga yang dimakan Afsal dan Fayas berarti ditambah. Kalau ditambah berarti 2/6 kita tambahkan dengan 1/6. 2 ditambah 1 yaitu 3/6. Ingat di sini di belakangnya per 6 semua ya. Ini jebakan. Kita lihat yang di depannya sini. Oke. Itu ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Di lemari es terdapat 5/7 buah melon. Rasdan mengambil 3 potong melon untuk teman mainnya. Melon yang tersisa di lemari es yaitu, nah ini ada 5/7 semuanya. Diambil 3 potong. Nah, mohon maaf, diambil 3 potong. Maaf, ini salah ya Ustazah ya. Ini 3. Berarti 5 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 2. Ini 3 ya. Maaf, ini buru-buru sama. 5 dikurangi 3 adalah hasilnya 2/7. Nah, di kuncinya di ini tetap 2/7. Sudah membuat pembahasannya aja yang salah. Gitu. Maaf ya, ngetik di sini salah. Jawabannya adalah 2/7. Kita lanjutkan nomor 20. Aan membutuhkan kabel untuk memperbaiki mobil Tamiya dan robot. Persediaan kabel Aan sebanyak 1 meter. Untuk memperbaiki mobil Tamiya membutuhkan 2/5 meter. Sedangkan untuk memperbaiki robot membutuhkan 1/5 meter. Sisa kabel Aan sebanyak titik-titik meter. Nah, kita lihat. Kalau si Aan tadi punyanya 1 meter. Kalau 1 meter berarti 1 itu sama dengan pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu sama. Kita lihat di tempat yang lain ini ada 2/5, berarti penyebutnya pakai 5. Nah, karena kalau 1 itu pilih yang pembilang dan penyebutnya sama, berarti 5/5. 5/5 dikurangi 2/5 dikurangi 1/5. 2/5 untuk mobil Tamiya, yang 1/5 untuk memperbaiki robot. Kalian mesti bertanya, mobil Tamiya adakah yang zamannya sekarang punya mobil Tamiya yang pakai dinamo, pakai batu baterai yang dicas itu? Zamannya Ustazah kecil masih banyak seperti itu, bahkan viral waktu itu. Sekarang mungkin viralnya itu game apa ya, Mobile Legend apa kayak gitu, anak-anak kalian itu. Sekarang sudah tidak zamannya permainan-permainan yang menggunakan fisik, tapi sekarang sudah banyak permainan game-game online yang menggunakan HP. Apalagi apa TikTok. Ada loh yang sukanya TikTok kan, sudah tahu. Oke, kalian main seperti itu boleh, asalkan ada kesepakatan dengan orang tua. Oke, mau main TikTok kek, mau main Oppo kek, silahkan. Tapi itu ada adab-adabnya, ada aturannya. Silahkan aturan-aturan itu dibicarakan oleh orang tua kalian. Gitu. Oke, 5 dikurangi 2 dikurangi 1. 5 dikurangi 2 itu 3. 3 dikurangi 1, 2. Hasilnya adalah 2/5. Jadi sisa kabelnya si Aan itu adalah 2/5 meter. Gitu. Itu ya. Oke. Kurang lebih pembahasannya seperti itu. Insya Allah dari pembahasan ini semoga kalian paham ya. Mohon maaf kalau Ustazah ini mendadak waktunya untuk membuatnya, karena kita baru juga mau akreditasi, jadi mengejar pekerjaan yang lain gitu. Terima kasih anak-anak sudah bersedia meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, semoga
selalu memberi kesehatan untuk kita. Oke, gitu ya. Jika ada yang untuk PTS matematika itu kan nanti hari Selasa ya, Selasa jam pertama itu juga via kuis LMS juga, hanya diberi kesempatan 1 kali, nanti teknisnya akan disampaikan di grup masing-masing gitu ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.